welcome back to my channel. I'm Mama Guru. Wah, udah lama ya kita nggak ketemu. I think sudah hampir 2 tahun. Selama 2 tahun ini aku terus pindah rumah. Pertama di Jakarta aku pindah ke apartemen. Terus dari apartemen akhirnya aku sekeluarga memutuskan untuk pindah ke Korea. Sekarang aku lagi di Korea, we live in Korea now. Nah, karena banyak beberapa DM di Instagram, kayak gimana sih cara hidup di Korea dan segalanya, akhirnya aku memutuskan untuk melanjutkan Mama Guru ini. So, pertama-tama aku mau introduce kenapa ya. Aku mau kasih tahu ke para teman-teman sekalian, kalau bagi yang mixed marriage itu atau yang punya pacar Korea dan mau menikah dan tinggal di sini, itu ada banyak benefitnya. Government dari Korea itu menyediakan kalau bagi yang mixed marriage itu menyediakan gratis untuk belajar bahasa Korea. Ada level-levelnya, level basic 1, basic 2, intermediate, dan sampai advance. Dan itu pun juga ada ujian-ujiannya. Dan banyak sekali loh, nanti kalian bisa cek di website ini. Terus kalian coba cari, di situ juga bisa ditulis ada bahasa Indonesianya juga. Nah, kalian di situ ada 4 tempat yang ditunjuk, tapi bukan hanya 4 tempat saja. Banyak sekali ini yang ada di Seoul ya. Di tempat-tempat lain pun yang kalau misal kalian nggak tinggal di Seoul, tinggal di Busan atau tinggal di Chuncheon, segalanya itu juga ada banyak, nggak cuma di Seoul doang. Jadi bukan hanya mamanya saja, bukan hanya istrinya saja atau suaminya saja yang mixed marriage yang belajar bahasa Korea, tetapi juga anaknya pun mendapatkan fasilitas untuk belajar bahasa Korea. Seru banget kan? Nah, di situ kayak tempat anakku itu dekat rumah juga ada, jadi disediain bagaimana cara belajar bahasa Koreanya, karena anak-anak juga nggak terlalu bisa ngomong tapi nggak bisa tulis gitu loh. Jadi untuk bisa memperlancar, supaya karena nanti kan mau masuk SD di sini, jadi harus benar-benar belajar bahasa Korea yang benar gitu. Karena aku dengar setelah kelas 3 SD itu agak susah pelajarannya, jadi harus dimulai sekarang supaya dimantepin gitu loh. Jadi kalian bisa cek juga di website itu, dan kalian registrasi, nanti dapat kartu Wegugin card-nya. Wegugin itu maksudnya foreigner, bahasa Koreanya Wegugin. Kalian bisa dapat fasilitas itu. Kalian juga bisa mendapatkan kayak cooking class, atau misalnya kayak ada fasilitas ayah dan ibu dan anak. Waktu itu pernah ada diundang, ayo ibu dan anak sama-sama kayak ada peralihan gimana ya cara untuk mengatur anak-anak, budaya di sini, culture di sini, diajarin semua culture. Sini pun, di Korea ini pun ada yang namanya daycare. Daycare itu bisa sampai jam 9 malam. Jadi kalau misalnya bagi pekerja-pekerja, papa mamanya bekerja, biasanya kalau di Korea itu suami istri itu harus bekerja. Kalau suami istri nggak bekerja, cuma suaminya doang bekerja, agak susah hidupnya. Karena di sini semuanya lumayan agak costly. Ya bisa lihat sih, misalnya apa aja yang costly. Kayak di sini misalnya ada beberapa makanan yang cukup seperti beef, itu sangat costly banget, ya kan? Jadi segitu dulu dari aku. Coba kita lihat videonya ke tempat itu. Ada si home juga disediain, jadi bisa ditentuin level apa yang kamu dapat gitu. Jadi sebelum kalian tinggal di sini, at least kalian ada syarat-syaratnya. Syarat pertama itu adalah kalau misalnya kalian baru menikah, kalian itu istri itu harus bisa belajar, harus bisa bahasa Korea setidaknya topik level 1, jadi dasar banget. Terus yang kedua, kalau misalnya sudah punya anak dan istri atau suami yang foreigner, orang Indonesia, orang Kambodia, Filipina, ataupun Western yang nggak bisa belajar, yang belum bisa bahasa Korea tapi sudah punya anak, itu dibolehkan untuk tinggal di Korea dengan syaratnya punya anak ya. Dan akan dikasih fasilitas juga yang seperti aku sekarang dapat ini. Videonya gimana?
here it is. My goodness. Semua multiple languages. Ngikutin si Om Inggrisnya capek. Yang salah, masalah juga. By the way, this is the listnya for the foreigner yang belajar gratis pada university yang gratis punya, actually. Tapi agak jauh kata my husbandnya, so better di sini dulu. Ya, tempatnya agak lumayan ya. Aku udah belajar bahasa Korea selama 9 bulan. Before that, before married, aku udah banyak juga ya. This is my face yang habis kerjain. Siu. So mostly of people-nya yang foreigner menikah dapat service dari sini. I feel like I'm afraid to say how I feel, to know I let you down. These late nights turn to days, don't wanna let you down. Dan kidsnya gimana? With each breath we give away, it'll never be the Oh, di sini same. ada I'm buat chasing ini dia. somebody Dong. who won't ever ease the pain, but I don't want half of your heart, heart, heart. You can have it back if it's only half of your heart. If it's only half of your heart. I feel like I'm afraid of the only things I can't change. I live life on a page that was written too long ago. I don't want half of your heart, heart, heart. You can have it back if it's only half of your heart. Nah, kalian semua sudah lihat videonya. Seru kan ya? Itu adalah salah satu fasilitas. Di situ aku perginya deket Chinatown yang di Seoul situ. Di situ lumayan, tapi aku nggak offline belajarnya, online. Gara-gara corona, semuanya online belajarnya gitu loh. Oke, sekarang I hope you like the video. Don't forget to like and subscribe this channel supaya bisa terus berlanjut. I hope to see you guys later. See you for the next video. Bye bye.